Halo guys, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Chandra Yoga atau sekarang sudah ada di podcast Spotify juga ready ya dan noise. Dan kita langsung saja akan bercerita horor di Discord berhantu episode kedua ya. Belum ada judulnya karena belum ada ceritanya. Oke, langsung saja guys. Kalau begitu ya ceritanya akan dimulai oleh tadi siapa? Ahmad dulu ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Ahmad. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya sendiri. Salah satu cerita horor yang saya alami pada saat saya itu masih sekolah menengah pertama alias SMP. Jadi sewaktu itu saya tuh tahun berapa berarti ya? SMP tuh tahun 2013, kemungkinan 2013 apa 2014 ya. Ya antara tahun segitu, pokoknya saya tuh ikut namanya ekstrakurikuler pencaksilat. Nah, di ekstrakurikuler pencaksilat itu ada yang namanya kenaikan sabuk. Kenaikan sabuknya itu dilakukan di sekolah. Di malam hari, pokoknya ada kegiatan seperti jurit malam atau yang sebagainya lah. Intinya ada tes-tes seperti itu juga. Waktu itu dibagi setiap tim itu pokoknya ada kelompoknya masing-masing. Satu tim itu kalau nggak salah lima orang. Masing-masing tim itu menggunakan ini kondisinya ya. Waktu itu tuh kondisinya sekolah semuanya digelapin terutama pas jurit malam. Jadi kita tuh masing-masing membawa satu lilin. Pokoknya lilinnya itu sampai habis, pokoknya sampai mengelilingi, kalau nggak salah 9 pos ya. 9 pos itu mengelilingi satu lilin harus pas 9 pos. Dan situ pun ada tesnya masing-masing. Ini flashback ke cerita horor dari sekolahnya. Jadi di sekolah saya itu ada cerita horor tentang seorang siswi yang sangat bisa dibilang ya, sangat suka berada di ruang seni. Dia suka banget main gamelan. Jadi ceritanya tuh dia tuh meninggal bunuh diri bukan karena cowok atau tapi karena nilai yang kecil. Namanya si Eneng pokoknya. Saya lupa nama lengkapnya siapa, cuma ternyata si siswi tersebut itu beneran ada. Jadi saya waktu itu ngecek di yearbook tahun berapa ya, beberapa tahun yang sebelumnya itu emang ada orangnya. Jadi kemungkinan besar ceritanya valid tentang itu. Masuk waktu itu ke perjalanan ke pos berapa, dari pos berapa ke pos berapa ya, itu melewati ruang seni. Ruang seninya sendiri itu digembok digembok di rantai. Jadi sebenarnya saya bisa skeptis ya tentang hal ini, karena kan yang namanya jurit malam biasanya kakak tingkat itu jahil, biasanya mainin peran sebagai setan atau apa. Cuma sewaktu itu karena saya mikir ini ruangan digembok, ruangan dirantai, ruangan digelapin, orang berani amat di situ. Terus tiba-tiba ada suara gamelan. Saya masih skeptis sih waktu itu, karena mikirnya cutting itu paling cutting, dimainin cutting lah. Cuma dipikir-pikir lagi, kan digembok ya, di rantai ya, berani amat nih orang nih di dalam nih. Cuma waktu itu saya nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena teman-teman saya yang satu grup sendiri itu dengar suara gamelan tersebut. Nah, di situ lanjut dari pos ke berapa ya? Pokoknya di pos mau ke pos terakhir itu melewati kalau nggak salah kamar mandi laki-laki. Pos berapa ya? 7 ke 8 atau 8 ke 9 kalau nggak salah. Kamar mandi laki-laki sendiri nggak serem, nggak ada cerita horor atau apa ya. Jadi saya awalnya nggak takut. Cuma saat saya melewati itu, saya melihat, kalau nggak salah samar-samar ada sosok tinggi berwarna hitam. Dan awalnya saya pikir itu tuh kakak tingkat yang ya seperti biasa ya di acara-acara seperti itu, kakak tingkat yang perannya jadi setan gitu, settingan begitu. Cuma yang bikin saya takut tuh teman-teman saya nggak ada yang ngelihat sosok itu. Jadi cuma saya doang. Saya tanya ke teman-teman saya, itu kalian nggak lihat apa di belakang tadi? Lihat apaan sih? Fadlan, jangan bikin takut ah. Apa sih? Nggak.
Nah itu justru saya takut pas itu. Kenapa? Karena yang tadi, yang gamelan tadi, yang lain tuh denger. Sedangkan yang ini tuh nggak denger. Yang ini tuh nggak lihat mereka. Jadi ya tetap hal tersebut berlanjut sampai waktu itu selesai ya, kelompok saya selesai. Nah ini ada cerita lagi, cuma dari teman saya sendiri di event yang sama, di event apa sih namanya? Masih di event tersebut sebelum tidur. Jadi kan ada kakak tingkat itu benar kata saya. Jadi mereka tuh settingan berperan sebagai setan-setanan masuk ke dalam kelas-kelas gitu buat nakutin kita. Perhitungan ya, si kakak tingkat itu ada 3. Saya hitung sendiri, saya ingat sendiri, semuanya juga tahu kakak tingkat yang berperan sebagai setan tuh ada 3. Satu tuh jadi pocong, satu tuh jadi kuntilanak, satu tuh jadi tuyul-tuyulan. Nah, yang saya lihat emang cuma 3. Cuma waktu teman saya ngomong itu nggak cuma 3, nambah 1 kakak tingkatnya. Masa sih, kata aku nggak lihat apa-apa. Ih, masa nggak lihat sih? Nah, di situ saya baru merinding. Berarti dia mengalami sesuatu hal yang sama kayak saya tadi. Melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Dah, segitu saja cerita saya. Sosok hitam itu kayak bentaran gitu kah? Atau enggak agak lama sebenarnya. Cuma makanya karena itu kan kita keep up ya, harus keep up sama Lilin ya. Yeah. Jadi buru-buru aja jalan ya, buru-buru aja. Cuma sambil jalan sambil saya bilang begitu. Itu nggak ada yang lihat apa di belakang apa sih nggak. Padahal sebenarnya walaupun samar-samar kelihatan jelas di dalam ruangan itu. Enggak, di kamar mandi kalau ada luaran ya kan, nggak mungkin di dalam kan. Lagian kita kan jalan dari bukan di dalam kamar mandinya, di luarnya. Terus yang lihat 2 orang, berarti lu sama temen lu doang apa banyak? Yang mana nih? Ini beda kasus masalahnya. Yang terakhir itu temen aku doang yang lihat. Satu, berarti lu sama temen lu doang itu. Enggak, aku nggak ngeliat malah yang terakhir mah. Malah yang terakhir nggak lihat, dia temen lu doang ya? Iya. Lihatnya wujud aja berarti ya, nggak yang kayak nggak kayak yang genderuwo jelas atau pocong gitu. Iya, nggak jelas sih bentuknya. Oke, langsung saja aku akan melanjutkan cerita kedua di Discord Berhantu episode kedua ini ya guys ya. Cerita yang bukan gua alami sendiri karena ya memang cerita aku terhadap mistis-mistis horor-horor gini jarang ketemu sama hantu lah ya. Oke, langsung aja dari judul adalah Bermain Ayunan. Nggak ada ngekok-ngekok. Jadi ini kisahnya diambil dari pas gua SMP lah ya. Gua SMP tuh sekitar 2011 2012-an lah, gua kelas 2. Jadi kan gedungnya bertingkat ya. Kalau di SMP gua tuh gedungnya bertingkat. Gua tuh di lantai 3 kalau nggak salah. Ada 4 lantai. Gue di lantai 3, gue kelas 2 SMP waktu itu. Nah terus pada hari itu tuh ada kegiatan, apa sih namanya kalau ini tuh? Ada kegiatan yang menginap lah ya guys ya. Ada kegiatan yang menginap. Amat tadi kali. Iya, mungkin. Aku lupa namanya. Jurit malam, gitu. Bukan jurit malam, bukan ospek, jurit malam. Ospek. Bukan ospek. Malam apa sih? Istighosah gitu. Malam makrab. Bukan makrab. Malam keakraban. Ya pokoknya itulah ya guys ya, ada acara di sekolah yang mengharuskan kita menginap selama kalau nggak salah 2 harian lah ya. Pramuka gitu. Bukan pramuka. Keagamaan, ada acara keagamaan gitu. Nggak tahu sih kalau itu, soalnya saya jauh dari. Iya, pokoknya ada malam seperti itulah ya. Semua di satu angkatan gitu, angkatan gua doang pada saat itu. Nah, angkatan gua kan dikit ya. Satu angkatan, kebetulan sekolah gua kan swasta. Satu angkatan tuh paling berjumlah cuma 50 orang, 40-50 orang lah. Karena satu kelasnya aja cuma 15, ada yang 17, ada yang 18 gitu. Nah, terus acara berjalan dengan lancar ya, seperti biasa lah ya. Sampai akhirnya pada malam hari kita dibolehin buat bebas kemana aja gitu loh. Karena udah nggak ada acara lagi gitu loh. Udah gitu sekitar mungkin jam 8, jam 9-an gue turun lah ke bawah sama teman-teman gue kan. Gue turun ke bawah ke daerah lapangan tuh. Nah, untuk denahnya tuh kayak gedung, ini gedung, terus lapangan tuh di depannya. Nah, di depannya lagi karena nyatu, sekolah tuh kan nyatu ya dari TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA sekarang ya.
Nah, karena ada TK, jadi di sebelah lapangan tuh ada sebuah kayak tamannya gitulah. Di situ tuh ada tempat bermain buat anak-anak TK sama anak-anak SD lah yang suka main kayak gitu, yang ada tamannya. Jadi ada ayunan, ada perosotan, ada kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ayunannya kan dan permainan lainnya lah ya, terbuat dari besi-besi gitu loh, yang udah cukup tua lah, yang udah cukup agak lama gitu loh. Sehingga udah beberapa itu tuh udah mulai berkarat gitu lah si tempat permainannya tuh. Nah, oke, pas malam itu gua turun sama temen gua, sama cowok-cowok semua kan. Nah, yang lainnya juga pada turun sih dari kelas lain. Gue tuh paham ada temen kelas gue yang lain tuh yang cewek tuh bisa lihat dia tuh sedikit mungkin bisa dikatakan indigo lah ya, bisa dikatakan indigo, bisa lihat. Tapi gue nggak menghiraukan dia gitu. Pada saat gue turun ke bawah tuh gue nggak nyari-nyari, wah nanyain siapa tahu di sini ada yang horor, soalnya ini pertama kalinya gue nginep di sekolah gitu loh. Gak nanya, tapi tahu gue dia turun ke bawah. Akhirnya gue duduk di tangga-tangga gitu aja, cuman ngobrol-ngobrol sama temen. Terus tiba-tiba tuh bunyi kriet, 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 kriet gitu loh. Nah, gue langsung sadar kan itu suara muncul dari taman bermain gitu, karena suaranya tuh suara besi yang udah tua gitu, udah karatan gitu loh. Dan otomatis itu langsung mengarah ke ayunan kan, biasanya yang bunyi kriet, kriet, kriet gitu loh. Jarang alat lain lah, kalau kayak perosotan kan nggak mungkin bunyinya gitu loh ya. Langsung gue liat ke ayunan dan bener di situ tuh ayunan tuh sedang bergoyang dengan lembut ya, goyang kriet, kriet, kriet. Gue ada teman gue langsung kayak ngeliat itu kenapa goyang sendiri. Pertama feelingnya mungkin angin lah ya, angin, tapi angin kuat banget sih untuk ayunan yang udah berkarat gitu loh. Yang udah berkarat tuh bisa goyang gitu loh. Dan makin lama tuh ya makin kenceng, makin lama tuh makin jauh gerakannya. Makin jauh, nggak berapa lama dari situ temen gue yang cewek itu teriak dan langsung nangis, yang dia yang indigo tuh. Akhirnya ditanyalah, ya kan? Ditanyalah, kenapa lihat apa? Akhirnya dia cerita bahwa ada yang mainin, jelas. Jadi ada seorang sosok kuntilanak gitu, dia berdiri di atas ayunan, terus dia mainin ayunannya. Gitu ternyata guys. Dan dia itu cerita di besok paginya ya. Otomatis nggak berani dia cerita di saat malam hari gitu. Oke, segitu aja sih. Udah, kisah horor dari saya mungkin. Berarti Intinya- itu yang lihat cuma ya temenmu yang indigo itu aja ya? Yang lain Iya, nggak? dari situ. Yang lain nggak ada, cuma satu orang yang indigo. Tapi cuma sadar doang kalau ayunan itu gerak ya. Iya, sadar, teman-teman gue sadar. Maksudnya sama-sama lihat lah. Kayak satu gitu ya. Iya. Ya, bukan gue doang gitu yang lihat ayunan itu gerak sih. Kalau itu mah gue halu kayaknya, kalau sendirian gue lihat ayunan gerak ya. Ya gue mastiin ke temen gitu loh. Lu lihatnya itu anjir gerak gitu loh. Maksudnya tuh ayunan tua gitu loh. Maksudnya udah lama. Udah berkarat Itu tuh juga. Kayak Agak yang di berat video juga itu sih. nggak sih? Yang di video yang viral itu yang dari jauh itu yang ayunan gerak sendiri, Aduh, pernah lihat nggak? anjir. Nggak tuh. Pernah lihat nggak? Kurang lebih Itu gitu. ada, Kurang Iya, lebih. iya. ada itu video. Yang tinggi pegangan ya. Oh iya ada hantunya. Nah, aku nanya, nggak yang di sekolah. Ada kayak hantunya. gitu, Ada hantunya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Videonya itu Gerak-gerak doang. doang, Apa kan? sih? Gerak-gerak doang. Anginnya juga nggak kenceng kok. Gue lupa jelasin, gedung gua tuh ngelilingin si tamannya itu. Jadi itu tuh angin tuh harusnya sih nggak sekuat itulah. Gedung-gedung tinggi itu jadi nutup gitu loh, bukan yang terbuka, taman yang terbuka gitu loh. Kalau gue malah nggak takut kalau orang-orang lihat juga. Beneran. Oh iya sih Karena betul sih. Emang iya, gua juga pada iya, saat karena itu. orang-orang Iya. Soalnya Iya. pada nyadari semua, pada Iya. sadar. Kalau gue sendiri baru yang lihat baru ngeri. Atau nggak posisinya gue sendiri aja lihat itu goyang, wah udah cabut coy. Oke guys, langsung saja dimulai dengan Riri. Bicara ketiga. Ya, halo semuanya, aku Riri. Aku dipaksa ya untuk join circle ini. Banyak sih sebenarnya ceritanya, cuman kayaknya maksudnya yang lain tuh potongannya sebentar-sebentar, dan kalau misalkan diceritain ya udah gitu aja gitu. Kayak dari mulai ada orang yang ngeliat aku padahal akunya belum ada. Terus ada yang
ada yang aku lagi record video tiba-tiba ada yang in frame di video aku, tapi videonya udah hilang karena waktu itu aku langsung takut dan langsung dihapus. Terus oh ya ngelihat waktu itu aku kerja ngelihat ada yang sosok, memang aku kira tuh dia dokter yang praktek pagi itu di ruangan karena dia duduk, tapi ternyata bukan dan belum datang siapa-siapa. Dan yang terakhir ini yang bakal aku ceritain dari awal sampai akhir, kayaknya itu pengalaman paling serem aku karena kejadiannya panjang dan menegangkan. Jadi nggak cuman kayak nampakin doang, tapi memang kejadiannya kayak karena saking kuatnya jadi ada eksorsisnya gitu dan berdampak ke aku gitu. Sebenarnya ini aku mau cerita juga rada deg-degan, enggak deg-degan sih, jadinya takut lagi gitu, ke trigger lah. Kayak ini teh serem banget. Jadi waktu itu aku jadi panitia ospek di kampus. Kayaknya kurang lebih tahun 2018. Kebetulan waktu itu aku jadi tim panitianya, jadi evaluator. Kelihatan kan muka aku. Memang seharusnya jadi yang galak-galak. Terus terus waktu itu awalnya sih nggak kena ke aku langsung. Jadi ada salah satu anak yang aku ospek ini dari 150 orang. Si satu ini tuh sorry. Jadi dia punya, kayaknya dia yang bisa gitu, dia bisa lihat dan bisa merasakan. Si anak ini tuh dari awal emang udah aneh katanya, kata temen-temennya. Cuman kan waktu itu posisinya aku maksudnya gimana ya? Aku nggak merhatiin dia dari awal, cuman ada di tengah-tengah momen lah gitu istilahnya. Nah dari awal itu katanya dia tuh udah nampak terlihat aneh karena dianya diam dan lain sebagainya. Nah waktu di pos aku tuh kebetulan waktu itu kayaknya dapat pos 2, terus pos yang terakhir itu yang paling atas. Nah di yang atas itu memang dia tempatnya teh kayak di bekas bangunan yang nggak jadi gini. Jadi kayak bangunan mangkrak yang nggak jadi dibangun gitulah di tengah-tengah hutan. Jadi aku tuh waktu itu ospeknya itu di Kiara Payung. Nah dia tuh salah satu tempat camping yang memang khusus buat camping gitu di kaki Gunung Manglayang gitulah. Jadi di belakang kampus banget di Jatinangor. Jadi maksudnya kalau misalkan itu tempat yang nggak biasa, nggak juga, karena memang tempat buat camping gitu. Jadi sebenarnya harusnya sih aman-aman aja gitu. Nah waktu itu kejadiannya awalnya kan tadi memang pada hari itu tuh aku kan sebagai panitia pas datang ke sana itu kita langsung bener-bener siap-siap, kayak nggak berdoa dulu, nggak assalamualaikum dulu, padahal kan sebenarnya harusnya kayak gitu ya buat izin ke yang punya tempatnya. Nah waktu itu kita diriin tenda itu agak di bawah, nggak terlalu atas. Nah itu ada satu tenda khusus panitia gitu, pakai tenda dom yang ini tenda tentara, tahu kan ya, kebayang, yang warna hijau panjang gede. Nah itu khusus buat panitia, sedangkan si bukan murid-murid, adik kelas ini pada di agak bawah lagi, tapi mereka ya sekelompok gitulah. Nah terus udah gitu di awal memang aku tuh dekat sama kamar mandi si tendanya, terus belakangnya juga ya pohon-pohon lah gitu. Nah katanya sih dari mana ya aku ceritanya, aku bingung. Itu mah nantilah kayaknya alasan kenapa bisa kayak gitu ya nanti ya terakhir. Nah ini mah dari awal dia dari mulai kita pos-posan itu kan malam ya mulainya, habis isya lah. Nah dari bawah katanya dia udah lemas dan lain sebagainya. Terus pas di pos aku juga sama, emang kelihatan orangnya tuh diem gitu kan. Terus ditanya jawabnya juga seininya lah. Sedangkan kan aku yang udah kayak teriak-teriak depan mukanya tuh dianya nggak yang responsif gitu ya udah gitu kan. Terus pas udah sampai atas, yang aku bilang di pos terakhir itu yang bekas bangunan mangkrak, nah disitulah gongnya yang tiba-tiba
dia berubah menjadi kayak ada yang masuk lah gitu ke tubuhnya dia. Dia tiba-tiba menari, benar-benar literally nari di bangunan itu. Terus teriak kenceng banget. Aku yang di bawah pos 2, dia di atas tuh lumayan jauh sih, ada kayaknya jaraknya 2 atau 3 kiloan lah buat naik ke atas. Tapi kedengeran kenceng banget yang sampai yang wah gitu kan ya. Terus dia kan cewek ya. Terus dibawa turun ke bawah, itu aku masih nggak tahu ada apa kejadiannya. Dia turun ke bawah dibopong sama teman-teman aku. Terus turun ke bawah, dibawalah ke tenda yang panitia tadi, tenda dom itu. Nah pas di situ, itu tuh bener-bener kayaknya harusnya si acara ini tuh selesai mungkin perkiraan tengah malam ya, karena kita kan kayak ada api unggun gitu, itulah biasa ya. Terus apa sih yang kayak apa sih Bi? Yang kalau misalkan kita tuh kayak bayangkan gitu-gitu namanya sih karena ya gitu-gitulah pokoknya ya, harusnya ada kayak gitunya gitu. Terus kayak evaluasi gitu-gitu kan. Nah ini mah bener-bener jadinya nggak ada stop di kejadian itu. Kita stuck di tenda itu, pokoknya semua kegiatan dihentikan, dibawa ke tenda. Di situ sampai yang megangin ada kali 10 orang, dan itu semuanya gantian. Jadi saking banyaknya yang nunggu di situ, gantian yang masuk ke badannya dia. Terus sampai yang udah didoain segala macam dia bisa ngikutin. Dia bisa ngejulurin lidah yang sampai kayak gitu-gitu. Serem banget gak? Terus pokoknya itu udah kita sampai subuh. Jadi sampai waktu itu udah kita bilang ke si anak-anak yang di ospek ini, udah kalian masuk tenda aja. Dan nyuruh mereka buat tidur. Itu tuh kira-kira jam 10 jam 11-an. Jadi udah selesai aja kegiatan, kita gak terusin karena tidak memungkinkan ya. Karena si anak ini masih belum bisa kita kondisiin. Terus akhirnya kita suruh mereka masuk, dan akhirnya panitia semuanya duduk dan nunggu di luar tenda itu. Jadi sampai kita subuh pun, sampai pagi, sampai azan subuh, itu tuh baru reda. Dan kita cuman tidur di bawah bintang aja gitu kita semuanya. Nah pas di posisi itu, karena yang masuk terlalu banyak dan terlalu kuat, sampai akhirnya karena aku takut kayaknya ya, aku posisinya di depan tendanya banget. Aku sih nggak sadar, tapi orang-orang bilang apa sih, aku tuh badannya gemeteran ngelihatnya ke satu pohon. Terus aku teriak-teriak dan menangis katanya. Di situ aku tidak sadar. Terus aku sampai udah ditepok-tepokin sama dosen aku buat istighfar gitu kan. Cuman ya gimana ya, aku mengerin nggak ada di situ gitu sebenarnya. Posisinya udah, aku mah nggak lama. Aku teriak, aku nangis, nangis aja gitu. Tapi akunya nggak sadar. Terus sampai akhirnya pas habis subuh, itu sampai subuh tuh gak berhenti. Jadi itu dari jam 10, bayangin aja sampai azan subuh itu tuh gak berhenti. Jadi dia bener-bener gantian yang masuknya. Dan wah macam-macam lah. Itu yang masuknya bentuknya kayaknya ya, kita gak tahu ada berapa makhluk yang masuk ke dia. Sampai pada akhirnya subuh, pas subuh azan subuh, nah itu agak mendingan. Jadi itu kayak berasa lama banget, dari jam 12 malam sampai azan subuh. Itu lama banget. Terus kita kayak cuman ngeliatin api unggun karena dingin banget kan di atas. Terus kita semua nggak ada yang masuk ke tenda, karena tenda itu ya khusus buat dia, karena bener-bener kayak eksorsis lah gimana. Terus udah gitu maghrib jadi kan, subuh, azan subuh, si anak itu dibawa ke masjid. Pas dibawa ke masjid, malah kita yang dimarahin sama ustadznya di situ. Katanya ya ini mah karena kesalahan kalian sendiri katanya gitu. Jadi istilahnya membangunkan dan mengganggu orang-orang maksudnya yang udah lama di situ gitu. Karena yang pertama kita nggak izin, terus kita nggak permisi dulu. Jadi awal-awal langsung masuk, langsung rame, langsung diriin tenda. Terus ternyata kayak tanya ada yang menstruasi, tapi si pembalutnya tuh nggak dicuci bersih. Sedangkan kan kalau yang kayak gitu ya mereka seneng atuh ya gitu. Jadi awalnya mulanya itu dari situ, dari si pembalut itu katanya.
kata yang si Pak Ustadznya tadi. Terus akhirnya ya mengundang semuanya untuk join gitu tanya. Nah sampai akhirnya subuh, dari subuh ke jam 6. Nah itu udah mulai agak tenang, tapi dia sama kita diungsikan di masjid itu. Walaupun kita nggak dapet respon yang positif dari si ustadz yang ada di musola itulah gitu, si masjid itu. Cuman ya kita coba ya, maksudnya daripada mengganggu yang lain kan. Nah terus dia udah bisa diajak join pas udah kita mau closingan di jam 8 apa jam 9. Tiba-tiba di situ dia jadi lagi. Kita bawa ke mobil, terus kita anterin pulang ke kosan. Dia udah bisa tenang, udah dipegangin. Jadi posisinya teman aku bawa mobil, cowok di depan, dia yang bawa, kiri dosen kayaknya kalau nggak salah, terus di tengah, jadi dia di tengah, kanan kiri ada orangnya. Terus tiba-tiba pas turun dari Kiara Payung untuk ke kampus apa ke kosan gitu aku lupa, terus dia tiba-tiba nyekek teman aku yang bawa mobil dari belakang. Dia nyekek, pokoknya dia itu kan rame lah tuh di mobil kan. Terus udah akhirnya pada hari itu juga si anak itu dibawalah ke rumahnya, dan si rumahnya teh di Tasikmalaya. Akhirnya dibawalah ke Tasik, langsung dibawa pulang karena kan maksudnya ini udah nggak bisa, kondisinya udah nggak bisa di apa-apain sama kita gitu, karena yang mau diapain dah bukan sebuah penyakit kan gitu yang harus disembuhkan dan bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau itu kan susah ya. Jadi akhirnya kita bawa pulang. Nah, pas di rumahnya dia, itu recovery-nya lama katanya. Kalau nggak salah habis 3 hari 5 hari gitu dia nggak masuk kuliah gara-gara itu. Terus pokoknya sampai akhirnya kita menyelesaikan kegiatan itu dan memulangkan si anak-anak teman-teman yang lain dengan aman ke rumah dan kosannya masing-masing. Dan besoknya dan sore itu teh kalau nggak salah tuh yang nganter dianya juga ke Tasik tuh mamahnya teman aku. Jadi ada mamahnya teman aku yang memang bisa, jadi dimintain tolong buat ikut gitu. Akhirnya dibawa dia pulang ke Tasik, kita pulang masing-masing ke kosan. Terus ada pas besoknya tiba-tiba teman aku tuh cerita. Jadi ini sama-sama panitia juga. Pas di kosannya, pas dia bangun tidur setelah kejadian itu, tiba-tiba di kasurnya ada darah mens segini banyak. Padahal dia lagi nggak mens kondisinya, di atas kasur. Itu darah mens tuh kan dia bukan merah seger ya. Ini mungkin karena cowok semua ya. Cuman ini edukasi aja. Darah mens tuh nggak seger, jadi dia agak rada gelap lah. Tapi dia nemplok aja di kasur seginilah, kurang lebih setangan lah segini. Nemplok di kasur, di atas kasur. Bayangin seberapa menakutkannya kejadian itu saat itu. Sampai akhirnya si anak ini, si teman aku ini dibawalah ke rumahnya mamahnya teman aku yang tadi buat dibersihin. Dan katanya memang ada yang ikut ke dia gitu. Dan untungnya ke aku mah nggak ada. Cuman setelah itu memang posisi tulang belakang aku sakit. Karena kan memang katanya kalau misalkan habis kayak gitu mah dia emang keluar masuknya lewat tulang belakang kan. Udah sih gitu aja. Bagaimana? Seru kan? Panjang banget sih ini. Terlalu Kompleks banget sampai akunya juga tadi mikir kayak aku harus ceritanya dari mana ya mulainya gitu. Karena ini memang panjang dan kejadian paling menakutkan yang pernah aku alami sendiri. Karena maksudnya selama ini kan dengan yang kayak gini dari orang gitu ya, kayak dia kan dapat cerita dari orang. Maksudnya orang yang mengalami, akhirnya dia cerita lagi. Nah kalau ini memang benar-benar aku yang ngerasain, aku yang lihat, aku yang sampai takut lah itu kayaknya seminggu aku di kosan, gak mau di kosan sendiri. Kalau nggak salah aku sempat nginep lah di teman aku karena setakut itu, karena takut ada yang ikut gitu. Itu sebenarnya orang yang kesurupan tuh apa sih alasannya ya? Maksudnya kenapa yang dipilih tuh dia gitu loh? Karena dia memang bisa. Jadi dia bisa gitu. Dia lagi lemah posisinya, kalau nggak salah dia hari itu lagi mens, kalau nggak salah katanya. Terus memang bisa gitu. Bisa dimasukin karena kan memang nggak kesemuanya gitu. Jadi memang yang pertama dia lagi lemah, yang kedua emang bisa. Emang kayaknya udah biasa buat masukin sama huntu. Itu karena
kurang dekat sama agama atau apa gimana sih? Soalnya ada temanku juga yang suka dimasukin kayak gitu. Apa sih alasannya maksudnya? Mereka bisa dimasukin gitu karena aku kan orangnya juga suka ngahalu ya. Cuma aman-aman aja sampai sekarang. Enggak sih sebenarnya enggak jauh dari agama juga sebenarnya. Jadi kayak kakak aku nih. Kakak aku tuh sebenarnya bisa ada di beberapa posisi dia bisa melihat dan merasakan. Tapi tidak setiap saat gitu. Pas dia lagi lemah aja, misalnya fisiknya lagi jelek, misalkan kamu lagi sakit nih, nah itu tuh bisa salah satu alasannya itu. Terus bisa juga memang karena ya itu, jadi kan kadang kalau yang kayak gitu mah kayak udah biasa gini, kayak tulang ekor itu udah kebuka, biasanya suka udah ada celah. Jadi ini sebenarnya kadang tidak masuk ke logika ya, cuman setelah aku rasakan sendiri, ya benar gening ada gitu. Dimana aku juga kan bukan yang kayak gitu, bukan yang bisa dan gimana ya, bukan orang yang indigo juga bukan. Nah si anak itu memang kebetulan bisa lihat dan ya indigo itulah kayaknya salah satu anak indigo gitu. Soalnya kayaknya kalau buat kamu yang suka ngelamun terus suka apa tadi teh? Dibilang apa? Ngehalu gitu mah enggak sih. Kayaknya tidak masuk kriteria nya dia. Ya bukan. Ya bukan yang apa sih kan katanya pikiran kosong, lamun juga mana-mana aja kok. Ya kirain karena pikiran kosong aja gitu. Jadi dia bisa masuk bukan ya ternyata ya. Bukan. Kalau misalkan pikiran kosong juga ya kayak aku juga suka ngelamun, tapi kan enggak setiap saat kayak ada yang lewat ikut gitu kan enggak. Gitu. Cir ngelamun nih langsung. Ikut Cina. Kan enggak gitu gitu. Aku lebih penasarannya kalau kayak apa sih? Rasanya gitu loh, rasanya kerasukan gitu loh. Capek udahnya. Nggak udahnya pas posisi kamu kerasukannya, kamu sadar nggak itunya? Aku Kamunya di mana? Aku tuh feelingnya ya waktu itu kayaknya akunya sadar tapi akunya nggak bisa ngomong. Kayak lihat kayak biasa gini kan? Akunya nggak sih, nggak tahu, aku lupa. Iya sih, sama yang kayak diceritain Reca. Gimana sih? Lupa. Jadi misalkan aku teh kayak di kamu tuh nanti dulu deh, gue dulu yang nguasainin tubuh kamu gitu loh. Kayak gitulah. Si jurignya teh. Si jurig, si huntunya gitu. Jadi kayak nanti dulu deh nih, gue dulu yang ngomong gitu. Jadi aku tuh di dalamnya teh aku kayaknya aku masih bisa ngerasain. Aku masih bisa ngerasain. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh iya, kayak ketinggian. Kayak ketinggian. Yang ngendaliinnya dia ya. Yang ngendaliin. Jadi aku cuma bisa nangis gitu, kata orang tua aku nangis, bener-bener yang nangis, padahal aku juga nggak kenapa-napa. Ada yang video itu mah ada buktinya sih sebenarnya, yang video aku lagi nyanyi gini, itu pas SMA. Suara? Nggak dimasuk ke video aku, ada yang masuk di video aku, jadi dia lewat, beng. Aku lihat ya? Lihat lah. Cuman aku langsung dihapus karena serem banget. Kayaknya kalau sekarang masih ada, aku upload ke TikTok rame itu, viral itu pasti. Kalau ada fisik mah orang seneng. Langsung biasanya langsung diteliti sama analisis sama YouTuber horor tuh biasanya tuh kayak gitu. Ini asli apa enggak biasanya gitu kan. Kemarin Indigo juga dibahas tuh. Itu sumpah itu serem juga, itu another cerita serem yang pernah aku alami juga. Jadi aku lagi nyanyi pakai gitar. Tiba-tiba nanti cerita. Oh iya udah. Ya ini mah udah bentar soalnya cuma gitu doang. Tiba-tiba lewat wing. Tapi fisiknya ada. Hitam aja, enggak belegbeg. Gimana ya, enggak belegbeg. Kayak orang tapi jelas. Enggak. Oke. Hitam aja, swing gitu. Ya aku aja nggak pernah ngelihat sosok, maksudnya bentuknya kayak sesuatu kayak misalkan kuntilanak itu, paling hitam doang. Iya, biasanya gitu. juga. Iya hitam doang biasanya. Iya nggak pernah ngelihat yang benar-benar bentuk pocong gitu apa enggak. Tapi kalau dari cerita yang kayak Indigo yang gua gitu, berarti kemungkinan emang dia tuh bisa lihat fisik ya, bentuknya gitu ya. Terus aku kayaknya Indigo bisa bang. Bisa ya. Kayak yang temen gue Indigo bisa lihat kuntilanak, bilang gitu. Sampai bentuknya gitu. Sampai bentuknya gitu. Kalau gue juga emang nggak pernah. Sama ini bang, juga setan juga bisa ini apa, nunjukin wujudnya. Kan dia bisa nyerap energi ini bang dari kita gitu. Oh iya. Dia menyerupai bukan sih? Ya? Menyerupai ketakutan kita nggak sih? Iya, jadi sebenarnya katanya di alam bawah sadar kita gitu loh, kayak aduh takut banget itu ada pocong lah, dia berbentuk gitu katanya. Ini setan yang kelihatan itu sebenarnya setannya yang takut, Cuk, bukan kita. Soalnya dia katanya takut kelihatan manusia. Katanya gitu. Kenapa dia munculin diri, Cok? Nah, makanya itu. Ya. Oh ya, ingat yang kata cerita kemarin nggak bang? Yang kata
waktu berdua doang ya, apa ya kalau nggak salah ya, yang masalah ondel-ondel. Yang gue lagi main Batman ya, Teh? Iya itu kayaknya. Oh iya. Itu juga gitu konsepnya, sesuai ketakutan kita sih. Oh iya. Iya itu makanya hantu luar negeri kan nggak ada pocong, nggak ada kunti, beda-beda kan Iya. setiap negara karena Iya. tergantung ketakutan masyarakat dulunya gitu. Iya. Begitu. Udah sekian lah cerita dari aku. Tapi kalau pocong emang udah tahu gue, Cok. Tahu apa? Bentuknya kali. Bentuknya. Udah tahu ini gue ceritain. Ada. Langsung gila ada bridging-nya dulu. Intinya ini waktu ini ya, berziarah ke kuburan ya, itulah intinya. Jadi ini pada waktu itu ya, waktu gue kelas 8 SMP. Nah, saudara gue itu ini kakeknya kan meninggal ya. Nah, pada waktu itu kan kalau di sini kan kalau ke-7 harinya kan harus berziarah ke makamnya kan. Waktu mati yang ke-7 harinya itu harus berziarah ke makamnya, kirim doa. Waktu itu saudara gue ngajak tuh apa mau minta temenin gue ziarah ke makam kakeknya. Temen gue minta temenin jam habis asar tuh, jam 3-an buat ziarah sore-sore, ngajaknya sore. Ngajaknya itu waktu pagi hari tapi ngajaknya sore, Cok. Nah, gue mau lah di situ. Tapi dia waktu gue ajak udah jam 3 sore lebih, gue ajak dia masih ada ini ya apa? Masih sibuk lah. Nah, masih sibuk, gue tungguin lah di situ sampai di mana di situ jam 5 sore ya, gue nungguin ya. Nah, waktu jam 5 sore nah temen gue udah nggak sibuk tuh. Nah, di situ langsung berangkat ke kuburan ya, sore-sore jam 5 mau maghrib itu. Nah, itu langsung ke kuburannya. Nah, teman gua nih langsung doa di situ ya, berdoa, kirim ini sambil naburin bunga. Dimana sore itu kayak udah berkabut Bang, di sini kan tempat gue di bawah gunung kan, di kaki gunung. Nah, sore-sore itu udah kabut-kabut gitu Bang, udah agak gelap. Nah, di situ sih masih aman-aman aja ya, nggak ada perasaan merinding atau apa gitu. Nah, di situ saudara gue nih apa minta fotoin waktu berdoa sama naburin bunganya. Nah, gue fotoin lah di situ. Nah, masih aman. Setelah itu waktu kan udah tuh habis doa kan naburin bunga langsung pulang kan. Langsung pulang, udah di rumah masing-masing. Pulang di situ waktu udah bener-bener mau maghrib, di situ di masjid udah bunyi itu sholat namanya. Nah, waktu tarhem itu kita pulang. Nah, waktu di rumah, nah temen gue nih kan fotonya tadi itu dibuat story nih sama temen gue, saudara gue, bukan temen, saudara, temen gue. Saudara gua. Nah, dibuat story tuh. Nah, gue juga sempat lihat storynya. Aman, nggak ada apa-apa. Cuma udah agak lamatan dikit. Banyak yang ngomainin story WA-nya dia. Katanya ada ini penampakan. Gue lihat sekali lagi, nggak ada apa-apa gitu. Nah, waktu itu di-SS-in lah sama temen gua. Temen gua yang lihat story-nya saudara gua di-SS-in. Nah, di situ kelihatan banget. Aslinya gue emang kagak percaya awalnya, Cok. Kelihatan ada ini kepala pocong di belakang pohon. Kelihatan banget, disuruh mukanya nggak kelihatan sih. Cuma di situ yang gue lihat waktu itu kepalanya itu kayaknya warnanya agak coklat. Kelihatan ada kayak kuncirnya gitu. Udah terus. Jadi gimana Bang? Tadi gambaran pocongnya Bang mungkin bisa diulang? Nah, waktu kan temen gue tuh ngirim kayak DSS gitu, story teman gue ya kirim. Ini ada penampakan, lu kakak percaya gitu. Gue lihat lah, di situ kan dikasih tanda sama dia, kasih buletan gitu. Oh, oke. Ya, sama warna. Nah, iya beneran, Cuk.
langsung di situ gue merinding. Jelas banget di situ kepala Poci. Oh, tapi itu di mana posisinya? Maksudnya dekat kamu atau Bukan di belakang, agak jauhan dikit. Okay. Cuma jelas di situ waktu di zoom. Masih ada nggak fotonya bang? Masih ada nggak? Nanti gue kirimin kalau ada. Kadang suka gini sih pertanyaannya tuh suka ada kan ya kalau di TikTok gitu ya, misalkan video nih atau foto lah, misalkan foto tempat angker, terus diupload sama dia, terus dibilang coba anak indigo mungkin bisa lihat ada apa gitu ya. Nah gue kira hanya anak-anak yang indigo doang yang bisa lihat gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan dia energinya besar sampai bisa nampakin gitu. Oh, jadi yang orang normal pun bisa lihat ya? Bisa. Di foto ya? Di foto ya? Di foto gue liatnya. Kalau di tempatnya mah aman-aman aja. Gue juga nggak ngerasa nggak ngerasa merinding, nggak ngerasa ketakutan. Iya. Okay. Iya. Tapi story-nya tuh video yang di screenshot apa memang foto? Oh, memang foto. Foto. Tuh gua juga ada, cuma nggak, fotonya udah hilang lagi. Nanti kalau ada gue kirimin bang, lewat WA. Soalnya pernah dulu juga ada kayak saudara ngasih foto kayak gitu ada. Jadi pernah ngalamin juga, cuma nggak ngalamin secara langsung aja. Fotonya udah lama sih, jadi nggak ini kayak apa ya? Juga ada lagi, tapi cerita temen sih ya. Nah waktu kan waktu ini kan naik ke gunung. Kalau ke gunung kan nggak boleh ganjil kan? Itu mitos apalagi apa? Waktu asli. Oh asli. Asli, Jawa asli. Selalu ada bahaya gitu kalau ganjil emang? Enggak, bukan gitu. Nah waktu foto kan waktu itu kan malam ini kan, bukan malam Jumat lagi, waktu Jumat leginya bukan malamnya. Okay. Nah Jumat malamnya kan ini kan foto. Yeah. Nah di situ kan nggak boleh ganjil kan, di situ ada apa? Yang naik gunung itu ada 7 orang, Cok. Okay. Nah di foto lah di situ waktu udah nyampe camp berapa dulu ya, camp 4 kalau nggak salah, foto di situ, foto bareng-bareng. Jam habis maghriban lah. Yeah. Nah di foto itu ada 8 orang bang. Tambah 1. Iya, sempet rame dulu, banyak yang dikirim Cuk, di share itu rame-ramenya. Bentuk orang berarti ya? Ada yang ikut. Orang iya, orang tapi hitam, rambut panjang. Waduh, kayak kakek gitu, serem Cuk, masih inget gue Cuk. Adakah fotonya? Ada lagi kah? Masih ada kah? Wah udah lama Cuk. Pasti udah kehapus. Pasti udah kehapus. Iya, Cuk. Sama kayak gue juga gitu. Foto di kamera waktu itu kalau nggak salah. Gak ada yang nyimpen nih kalau kayak gitu tuh ya. Pokoknya intinya fotonya ada 3 bang dulu. Fotonya ada 3. Nah yang satunya ini yang agak ini. Yang ada. Iya yang ada. Ya satu foto. Masalahnya kan foto kayak gitu kan, misalkan dari HP kita yang tadinya misalkan pakai Symbian atau apa ya. Terus tiba-tiba kartu SD-nya rusak, biasanya gitu, makanya nggak kesimpan. Oh iya. Dulu kan belum ada Google Foto ya, nggak bisa di-upload. Nggak bisa di-upload ke cloud. Episode kedua kita selesaikan di sini dulu guys ya. Manakah cerita paling seram? Di episode kali ini yang sudah ada 4 pembicara tadi guys. Begitu. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode Discord berhantu berikutnya.